Xiaomi kembali berulah lewat Poco M3 yang katanya ini juaranya HP entry level. Bagus apa enggak, layak beli atau enggak, yuk kita bahas. Yang namanya HP Xiaomi, apalagi ini cuma 2 jutaan, udah pasti bakal diselimuti iklan dan notif yang mengganggu. Kalau yang paham bisa hilangin iklannya. Kalau yang nggak paham, misalnya yang pakai cewek ya udah pasrah aja. MIUI yang dipakai udah versi 12.04 tapi versi Androidnya masih 10. Secara looks kelihatan asik tampilan UI-nya. Jendela notif juga bisa pakai desain baru yang lebih modern, tapi memang jadi terasa agak berat ya. Kadang geser-geser menunya itu suka berebet, patah-patah dikit. Ya wajar sih, UI-nya ngabisin RAM hampir 3 GB sendiri, itu pun pas lagi idle. Oh iya, jangan lupa kita juga bakal disambut segelintir bloatware, ada apps, ada juga game casual, semua bisa langsung dihapus kecuali yang get apps. Kalau nggak mau root buat hapus, at least kita silent aja notifnya karena ini pasti bakal ngeganggu banget. Xiaomi juga ngasih fitur bonus ya di MIUI yang lumayan kepake. Ada game turbo, udah paham lah ya buat apa. Terus floating window buat multitasking, sama video toolbox ini semacam shortcut buat ambil screen record atau screenshot biar lebih gampang. Gue lumayan sering pakai fitur floating windows pas lagi nge-YouTube, masih cukup nyaman di layar 6,53 inci di Poco M3. Kualitas layarnya juga udah oke banget ya buat HP 2 jutaan, panelnya IPS, resolusi FHD+, ada Gorilla Glass 3-nya. Tapi kalau refresh rate masih 60Hz dan juga nggak support HDR. Ingat, ini HP 2 jutaan, jangan ngarep berlebihan. Kalau pakai dark mode, icon-icon aplikasi itu bakal kelihatan lebih vibran warnanya. Cuma kadang auto brightness-nya suka under kalau di dalam ruangan. Nggak selalu sih, kadang-kadang aja. Kalau pakai outdoor pas terik juga masih kelihatan, tapi ada sedikit gangguan aja, refleksi di layar HP-nya. Di luar kualitas layarnya yang udah oke, satu hal lain yang mungkin rada ganggu adalah Pony water drop yang ngasih kesan agak jadul. Kayak HP-HP keluaran 2019, kontras sama desain backdoor-nya. Menurut gua, desain Poco M3 ini terlalu bagus ya buat HP 2 juta. Desain begini sebenarnya lebih pantas buat HP 4 juta ke atas. Asli keren banget, unik frame kameranya. Tulisan Poco-nya juga oke sih, orang-orang juga pasti kan mulai banyak tahu brand Poco. Nah, material backdoor-nya sendiri ini sebenarnya polikarbonat, tapi Xiaomi pinter ya, dia pakai finishing kayak bahan kulit jeruk. Selain nggak nyeplak sidik jari, nggak licin, juga jadi lebih berkelas kesannya. Saran sih kalau kalian mau beli, mending pilih yang warna kuning aja biar ngejreng sekalian. Warna dual tone-nya itu bakal kelihatan jelas sekalipun dipakein casing bawaannya. Kalau yang biru kayak yang gue punya ini ya bagus juga sih, tapi kalau dipakein case itu jadi kurang kelihatan warna dual tone-nya. Atau kalau mau kelihatan ya mesti dipotong lagi casingnya seukuran frame kameranya. Untuk feel handlingnya sebenarnya rada berat dan tebal juga. Tapi kalau ingat baterainya 6000 mAh langsung dah jadi berasa tipis lagi. Port di HP ini juga lengkap, speaker udah stereo, grillnya satu di atas, satu di bawah. Di atas juga ada infrared sama jack audio. Di kanan ada volume rocker sama tombol power sekaligus fingerprint. Di kiri ada slot buat 3 kartu. Di bawah ada port USB-C. Sensor fingerprintnya bisa langsung unlock dari layar mati, cepet dan responsif juga. Dan speaker stereonya keluaran suaranya ini balance, nggak gede sebelah. Separasinya juga kedengeran jelas, tapi gimana pun juga masih kalah kelas dibanding speaker stereo di HP flagship. Karena di HP flagship itu lebih kencang dan lebih detail. Adanya speaker stereo di HP 2 jutaan itu bikin semua orang bisa ngerasain streaming film yang feel-nya lebih mewah. Kebetulan Poco M3 juga udah Widevine L1, bisa streaming Netflix di resolusi Full HD. Buat HP 2 juta, Poco M3 juga bawa spek yang geragas ya, RAM-nya 6GB, LPDDR4X, storage 128GB, udah pakai UFS, chipset juga lumayan banget. Snapdragon 662 ini adalah chipset yang lebih baru dari Snapdragon 665, walaupun di atas kertas kemampuannya sama karena fabrikasi dan core CPU dan juga core GPU-nya yang dipakai ini sama. Gua yakin orang yang akan beli Poco M3 adalah mereka yang suka main game menengah ke atas. Nah, hal itu bisa dilakukan dengan cukup nyaman di Poco M3. PUBG Mobile sejauh ini bisa dapat smooth high di 30 fps stabil. Respon layarnya buat main game yang butuh banyak nyentuh layar juga cukup oke. Konsumsi baterai pas main game juga otomatis irit karena grafis yang dipakai
bukan yang terbaik. Main PUBG sejam itu cuma berkurang 8% aja, asli irit banget. Untuk jalanin game seberat PUBG, suhu HP masih di batas aman, tapi begitu jalanin Antutu atau Genshin Impact, suhunya langsung naik tembus di atas 42 derajat Celcius. Baterai 6000 mAh di Poco M3 juga didukung fast charging 18 watt. Isi setengah jam itu dapat 25% dan isi full butuh waktu 3 jam pas dengan kondisi HP nyala tapi standby aja nggak sambil dipakai. Yang juga bikin heboh dari Poco M3 adalah kameranya. Lagi-lagi karena harga HP-nya yang cuma 2 jutaan. Tapi desain kameranya ini dapat wah banget dan resolusinya juga tinggi. Lensa utamanya nyampe 48 megapiksel, ditemenin 2 lensa masing-masing 2 megapiksel. Untuk hasil kameranya gue bilang ya B aja. Bagus banget enggak, jelek juga enggak. Cukup lah sebanding dengan harganya. Karena ada semacam kode etik gimana pun juga kamera HP 2 jutaan itu nggak akan sebagus HP yang harganya lebih mahal. Jadi kamera Poco M3 nggak mungkin lebih bagus dari Poco X3. Nggak bisa saling tumpang tindih. Kalau foto pas serang, ya udahlah ya nggak usah dibahas karena kamera HP zaman sekarang udah pasti oke. Yang harus diperhatikan adalah ketika motret pas cahaya seadanya, kita akan dapat penurunan level detail yang cukup signifikan. Misalnya motret di dalam kamar dengan jendela tertutup, meskipun ada lampu 15 watt, detail foto bakal loss. Nah, hal ini bisa sedikit diatasi dengan menggunakan night mode. Tapi ini cuma berlaku untuk objek foto benda yang tidak bergerak. Kalau motret sesuatu yang bergerak pakai night mode, ya udah pasti hasilnya bakal blur. Dan gue juga cukup menyayangkan ketiadaan lensa ultrawide, padahal ini adalah lensa yang udah jadi standar untuk HP 2-3 jutaan. Untuk perekaman videonya sayang banget ya, mentok di Full HD 30 fps aja dan juga nggak punya stabilizer. AIS nggak ada, apalagi OIS itu juga nggak ada, dan ketika ngerekam kita bisa zoom. Nah, ini kamera depannya sama juga, cuma mentok di Full HD 30 fps aja, dan pastinya sama ya, nggak ada stabilizer, AIS ataupun OIS. Jadi ya menurut gue kalau untuk videonya, kamera belakang maupun kamera depan ini cuma nggak bisa terlalu diandelin lah. Oke, jadi dengan harga 2 jutaan, gue setuju dengan klaim Xiaomi yang bilang kalau Poco M3 ini adalah HP entry level killer karena kita dapat desain yang anti mainstream, dapat spek bagus, chipsetnya keluaran baru, kapasitas 6128, baterai juga 6000, support 18 watt, kamera juga udah oke sih, 48 MP. Secara harganya murah, jadi jangan terlalu ngarep lebih, bisa dapat kualitas kamera setara HP 4 juta ke atas. Gua kayaknya juga bakal beli sih yang warna kuning nih nanti buat anak gua.